Shalom teman-teman Light Generation, sebelum kita mulai recharge online pada malam hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas malam hari ini. Kalau sebentar kami akan menikmati recharge online-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sertai dengan Roh Kudus-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Kaulah yang setia, Bapa yang mulia, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa aku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, oh, oh.
Dan apa kami kan balas dengan apa Tuhan? Selamanya kau tetap Allah. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih Tuhan atas waktu-Mu pada malam hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kau juga berkati kami Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya nama-Mu yang kami permuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan di Light Generation Family Blessing. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan malam hari ini saya dikasih tema Till the End of Time, sampai akhir hidupku. Ya mungkin seperti itulah. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu di acara Recharge Online ini Tuhan. Kami percaya setiap kami yang datang, setiap kami yang melihat, yang mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami pasti akan diberkati oleh Tuhan. Pakai hamba-Mu, dalam keterbatasan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan, berikan hikmat yang daripada Engkau, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, kita akan belajar firman Tuhan malam hari ini. Tapi sebelum itu saya bertanya, bagaimana keadaan teman-teman di sana? Saya sungguh amat baik, meskipun kemarin kakak saya sempat kena COVID. Tapi puji Tuhan sudah pulih semuanya. Ada teman baik saya yang meninggal. Dan saya harap teman-teman semuanya yang ada di sana, yang saat ini menonton, ataupun yang mungkin kondisinya kurang sehat atau apapun, tetap jaga kesehatan. Supaya tetap kita kuat di dalam kehidupan ini dan memuliakan Tuhan. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini saya dikasih tema Till the End of Time. Artinya sampai akhir hidup, sampai masa itu berhenti. Nah pertanyaannya, kapan masa itu berhenti? Kapan waktu kita berhenti di dalam kehidupan ini? Nah, kita nggak tahu, mungkin besok, lusa, atau mungkin kapanpun juga, atau mungkin Tuhan datang kedua kali, itu akhir kita hidup di dunia ini, kita nggak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, yang sekarang harus kita pahami adalah, saya ada beberapa pertanyaan, apa sih tujuan hidup kita di dunia ini? Jadi anak-anak muda, pertanyaan yang saya sampaikan adalah, tujuan hidupmu selama ada di dunia ini apa? Setelah kita tahu itu, kita tanya, ini tujuan hidup saya apa? Nah yang kedua pertanyaannya, selama engkau hidup saat ini, terus sampai nantinya, kamu isi apa hidupmu? Kamu isi dengan apa? Just for fun? Atau ya yang penting aku jalan, yang penting dijalani kehidupan ini, pokoknya aku melakukan yang aku mau, yang aku suka. Apakah seperti itu? Atau hanya kita berpikir, saya punya tujuan hidup, dan saya akan mengisi hidup saya dengan sesuatu yang benar. Apakah seperti itu? Baik, kita akan belajar, kita akan buka, saya dikasih ayat. Kita lihat di dalam Amsal 3 ayat 1-4. Teman-teman dapat buka Alkitabnya, saya bacakan di sini. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku.
karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kita belajar dalam kitab Amsal. Sedikit kita lihat backgroundnya. Kitab Amsal itu yang menulis adalah Salomo. Salomo menulis kitab ini. Kalau kita belajar dari Salomo, dia yang orang yang luar biasa. Tapi saudara mesti lihat judul perikopnya di sana adalah berkat dari hikmat. Nah, kalau kita melihat hikmat itu, kita melihat Salomo dalam kehidupannya, dia pernah berdoa. Nanti teman-teman buka di dalam kitab 1 Raja-Raja 3, 9 dan 12. Di sana dikatakan bahwa Salomo minta hikmat dan pengertian daripada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa Salomo. Bahkan Tuhan ngomong bahwa tidak ada orang yang hikmatnya lebih daripada Salomo. Berarti Tuhan menyatakan hikmat yang diberikan kepada Salomo itu adalah luar biasa. Dan kalau teman-teman lihat di sana, ternyata Salomo dalam kehidupannya bukan hanya, mungkin kita berpikir hikmat itu apa? Mungkin kita berpikir hikmat itu apakah hanya dalam pemikiran kita, oh dia punya hikmat, dia punya pemikiran yang bagus. Apakah seperti itu? Kalau kita melihat kehidupan Salomo, ternyata dia tidak hanya punya pemikiran yang bagus. Nanti teman-teman lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja 4, di sana juga dikatakan bahwa 4 ayat 29 dan 30, dia diberikan hikmat yang besar. Nah, hikmat itu dia pakai, dia lakukan, dia tunjukkan melalui segala sesuatu yang ada di dalam kerajaannya tertata dengan rapi. Kemudian pegawai-pegawainya tertata, sampai orang di luar kerajaan Salomo itu datang kepada Salomo untuk meminta hikmat. Nah, kalau kita melihat dari sini, ternyata hikmat itu bukan hanya sekedar cara berpikir, bukan hanya sekedar di dalam pemikirannya aja. Tetapi kalau kita melihat kata hikmat dalam bahasa aslinya itu juga dipakai oleh Musa, yang pada waktu dinyatakan, nanti dilihat saya tulis di sini, Keluaran 31 ayat 3. Di sana Tuhan ngomong seperti ini, firman Tuhan, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan. Nah, artinya keahlian di sini itu kata hikmat. Jadi hikmat itu bukan hanya sekedar pemikiran, tetapi pemikiran yang diberikan oleh Tuhan dan ditunjukkan melalui tindakan. Jadi kalau kita ambil kesimpulan begini, orang berhikmat adalah orang yang diberi pemikiran oleh Tuhan untuk mengambil sebuah keputusan yang bagus dan dia menjalankan keputusan itu dengan baik. Itu orang yang berhikmat. Jadi bukan hanya sekedar berpikirnya bagus, bukan hanya sekedar dia mungkin berpikir bagus tapi tindakannya tidak bagus. Saya kira itu bukan orang yang berhikmat. Jadi dibutuhkan orang yang punya pemikiran bagus dan bertindak dengan benar. Itu orang yang berhikmat. Nah, dalam perikop ini berbicara tentang hikmat, berkat dari hikmat. Nah, kita akan melihat sedikit demi sedikit. Sebagai orang yang berhikmat, kita belajar dari Salomo. Dia sudah menggubah beberapa ajaran-ajaran hikmat juga di sana, Amsal juga. Nah, kita melihat ayat 1 terlebih dahulu. Bagaimana orang hidup berhikmat itu? Hidup dalam pengajaran dan tindakan sesuai dengan ajaran. Kita lihat dalam Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Perhatikan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan pengajaranku. Dari Amsal pasal yang sekitar pasal 2, 3, 4 itu seolah-olah seorang ayah berbicara kepada anak. Di sana seorang ayah menyampaikan kepada anaknya bahwa janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara. Perhatikan. Ternyata ada sesuatu yang sangat penting yang dikatakan Salomo di sana, yaitu janganlah engkau melupakan dan biarlah hatimu memelihara. Banyak orang di dunia ini menyatakan bahwa harta benda, uang itu adalah sesuatu yang paling berharga. Tetapi saudara perhatikan, jika harta benda itu hilang, dia akan hilang. Tetapi kalau ajaran itu nilainya luar biasa. Dimanapun saudara ditempatkan, jika ajaran itu ada, saudara akan menggunakan ajaran itu. Jika ajaran itu benar, maka saudara akan benar hidupmu dimanapun kau ditempatkan. Sekalipun engkau nggak punya harta atau nggak punya uang, jika ajaranmu benar, engkau bisa ditempatkan dimanapun. Anak muda,
Kalau kita melihat di sini, kita tahu bahwa yang Tuhan maksud melalui kitab Amsal ini, setiap kita jangan sampai melupakan. Jangan sampai kita ini tidak menghargai sebuah ajaran. Nah, kata ajaran dan perintahku ini dalam bahasa aslinya adalah Torah dan miftah. Ya. Di sana dikatakan mitzvah. Jadi Torah itu, kalau saudara pernah dengar kitab Torah. Nah, itu hukum. Mitzvah itu adalah hukum-hukum juga. Jadi pengajaran-pengajaran. Simpelnya begini, bangsa Israel waktu itu ada beberapa hal, yaitu tentang Torah, dan kemudian ajaran-ajaran dari Torah itu diperinci mitzvah, aturan-aturan kehidupan dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita tahu dalam hal ini, ternyata Salomo juga mengubah Amsal. Jadi aturan-aturan yang benar dalam kehidupan. Jadi kalau kita melihat hal ini, kita berkaca ternyata aturan benar dalam kehidupan itu ada di dalam Torah, ada di dalam mitzvah, dan itu kalau kita melihat di dalam Alkitab. Jadi Salomo mau mengingatkan jangan melupakan ajaran-ajaran tentang kebenaran. Ajaran-ajaran yang ditunjukkan dalam hidup kita menjadi lebih benar. Menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar melakukan perintah Tuhan. Jadi yang pertama, sebagai seorang yang berhikmat, kita harus tahu bahwa hidup dalam pengajaran dan bertindak sesuai dengan yang diajarkan itu. Sekarang kita lihat, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah keseharian kita, ajaran yang kita terima, itu sudah benar? Anak muda, you have so many problems. Saya katakan seperti itu, mungkin orang berpikir orang tua lebih banyak masalah. Anak muda juga banyak masalah dalam kehidupan kemudaannya. Dan banyak masalahnya adalah dia menghadapi banyak tantangan dari luar yang mungkin dia belum berpengalaman. Ada pengajaran yang tidak benar tentang pertemanan, pergaulan, kemudian ajaran tentang politik, terus kemudian tentang banyak dalam kehidupan mereka. Nah, pertanyaannya, kalau kita melihat ada banyak ajaran-ajaran yang seperti itu, mana sih poin atau aturan yang paling benar yang ada di dalam dunia ini yang kita hadapi dalam setiap hari? Kembali lagi, kita sebagai anak Tuhan, poin pertama kita adalah yang harus menjadi poin dalam pengajaran hidup kita, Alkitab. Tidak ada yang lain. Jadi dasar kehidupan kita itu Alkitab, tidak ada yang lain. Nah, sekarang kalau tadi Amsal berkata, kalau engkau orang yang memang berhikmat, engkau pasti tidak melupakan ajaran Alkitab. Hei anak muda, bagaimana? Ya apa? Sudah melakukan firman? Sudah tidak melupakan Alkitab? Atau mungkin kau sekarang berpikir, dalam masa pandemi ini ya, kita nggak ke gereja, ya jarang buka Alkitab. Jelas, wong gak pandemi buka Alkitabnya ning gereja, iku wong sing ning kono, ya kan? Apa maneh pandemi? Buka Alkitabnya kapan? Coba kita belajar dalam diri sendiri. Ayo baca Alkitab sebagai dasar. Kan dikatakan jangan melupakan. Jadi Alkitab itu poin. Nah, di sini dilihat akibatnya ya. Ya anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarkanlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera ditambahkannya kepadamu. Panjang umur dan lanjut usia itu ditambahkan. Setelah kita mengerti firman, kita belajar dengan firman, kita tidak melupakan firman, kita memeliharanya dengan melakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka umur panjang ditambahkan. Kalau kita melihat di sini, berarti selama hidup kita, saat kita hidup, kita tidak boleh melupakan ajaran firman. Kita tidak boleh tidak memelihara ajaran firman. Jadi till the end of time, sampai akhir hidup kita, harusnya yang menjadi poin utama adalah pengajaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan pengajaran kalau membaca aja tidak pernah? Sekali lagi saya ungkapkan bahwa ayo kita belajar firman. Ayo kita membaca firman. Baca tok nggak cukup. Kalau engkau baca nggak ngerti, ya baca dulu. Nanti pengertian mungkin bertanya sama teman-teman. Terus kemudian lakukan. Itu dasar. Kalau engkau sampai akhir hidupmu, apa yang kau isi? Baca firmannya nggak pernah. Tindakan kita bagaimana sesuai firman? Berarti kalau baca firman nggak pernah, tindakan nggak sesuai firman, tindakan kita seperti apa? Ya di luar firman. Ke situ tok jawabannya. Ya apa? Jadi saya buat kesimpulan di sini, pernyataan begini. Jika kita masih diberi kesempatan hidup sampai
kapanpun, bukan sampai saat ini toh. Jika kita masih diberi kesempatan hidup saat ini, besok dan lusa dan seterusnya, yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup sesuai pengajaran firman Tuhan dan melakukannya. Wes itu toh. Jadi kalau till the end of time, apa yang kau lakukan? Apa yang kau isi dalam sampai akhir hidup? Yang pertama, cepat. Yang kedua ayat Amsal 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Talungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Hidup dalam kasih dan kesetiaan. Jadi orang yang diberkati Tuhan, orang yang memiliki hikmat, teman-teman, kalau kita dikatakan sebagai orang yang berhikmat, bukan hanya kita melakukan, mengerti pengajaran dan melakukannya selama hidup kita, tetapi selama hidup kita pun di sini dikatakan kita harus punya kasih dan setia. Saya melihat kata kasih dan setia di sini, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kasih setia ini seperti apa? Saya ketemu di dalam satu ayat. Sebentar. Keluaran 34 ayat 6. Ini sama, bahasanya sama yang dipakai. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ternyata berlimpah kasih dan setia yang ada di ayat ini sama dengan yang tadi. Di sana dikatakan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Nah, Tuhan mau supaya kita memiliki apa yang Tuhan miliki di dalam hatinya. Dia memiliki kasih, dia memiliki setia. Nah, kasih dan setia ini tidak bisa dipisahkan. Orang yang mengasihi akan menunjukkan dalam kesetiaan. Ayo, ini anak muda nih. Kalau kau mengasihi seseorang, kalau benar-benar kau mengasihi dia gitu kan, apa yang kau lakukan? Hah? Siapa yang nonton film Korea Startup? Oke. Nah, di sana kan ada satu film bahwa ada seorang cowok dosana gitu kan. Nah, dia itu ngejar yang namanya Dalmi. Dia dengan setia dia lakukan itu karena dia mengasihi. Saudara punya pasangan, karena engkau mengasihi pasanganmu, engkau akan mengasihi dia, engkau akan setia terhadap dia. Tidak ada yang namanya orang itu akan selingkuh jika dia mengasihi. Oke? Nah, demikian juga sebaliknya. Ya. Orang yang setia, dia ada dalam dirinya adalah ada kasih. Kalau tidak ada kasih, dia nggak bakalan bisa setia. Ya, sampai di sini. Jadi kita melihat bahwa kita harus memiliki hati yang Tuhan miliki, yaitu hati yang penuh dengan kasih dan setia. Oke? Nah, di sana dikatakan, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kasih setia itu tidak boleh meninggalkan hidup kita. Kalungkan berarti tidak boleh lepas dari hidup kita. Tuliskan loh hatimu tidak bisa lepas dari hati kita. Kata kasih di sana adalah belas kasihan. Allah memiliki belas kasihan. Allah mau, Tuhan mau kita juga memiliki belas kasihan. Setia yang dimaksud di sini adalah, saya lihat di sini adalah setia di dalam kebenaran, setia di dalam kepercayaan kita pada kebenaran. Kalau tadi kita pengajaran itu, nah itu kita harus setia dengan pengajaran yang kita memeliharanya. Nah, demikian juga belas kasihan kita ini harus muncul, kita harus ada dalam kondisi seperti ini, pandemi ini, kita harusnya menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Waktu teman saya akhirnya satu meninggal, itu ada 3 teman saya, salah satunya kakak saya positif, satunya sudah pulih, dua-duanya ini sudah pulih sekarang, tapi yang satu meninggal. Yang bisa kita lakukan adalah orang dalam kondisi kena COVID, mereka itu mungkin posisinya, yang bisa kita lakukan adalah menguatkan. Saya terus memperhatikan kehidupan sampai terakhir dia meninggal. Itu saya masih komunikasi dengan istrinya, bagaimana perkembangannya. Bahkan ya mungkin saya orang yang pertama ya awal-awal yang dikasih tahu bahwa dia meninggal. Dia anak Tuhan sungguh-sungguh. Nah, dari sini kita melihat kita memiliki kasih, memperhatikan kondisi mereka. Bagaimana dengan teman-teman di tempat ini? Bagaimana anak-anak muda di tempat ini? Apakah engkau dengan kondisi ini memiliki kasih, atau engkau hanya peduli dengan dirimu yang mungkin aku kerjaanku sekarang ini susah, kondisi susah, berarti tidak ada waktu untuk mengasihi orang lain. Tuhan tidak mau itu.
engkau harus memiliki belas kasihan. Sebagaimana Yesus, kalau saudara baca, melihat berapa nanti saudara lihat di dalam Alkitab, Yesus melakukan segala sesuatu dengan dasar belas kasihan. Karena belas kasihan, satu ayat aja saya baca. Ayat di dalam Matius 12 ayat 7 sampai 8. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, di dalam kasusnya Matius, Yesus juga ngomong tentang belas kasihan. Dalam apapun yang Yesus lakukan itu belas kasihan, terutama belas kasihan dia kepada kasihnya yang besar kepada umat manusia, kita yang berdosa. Yesus rindu, Tuhan rindu sebagai orang yang berhikmat, kita memiliki hati belas kasihan, mengasihi orang lain. Nah, berkat yang diterima dari itu adalah mendapat kasih atau perkenanan Allah dan penghargaan, good reputation. Jadi jika kita memiliki belas kasihan dan memiliki kesetiaan, maka kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Tuhan itu berkenan. Terus kemudian mendapatkan reputasi yang baik. Bukan hanya itu, kalau saudara baca di bawahnya adalah yang berkenan, yang menyatakan reputasi kita baik itu bukan hanya Tuhan, tapi manusia. Manusia akan melihat, oh orang ini berhikmat, oh orang ini baik. Bahkan di dalam bahasa Inggris, terjemahan yang lain dikatakan sukses. Kata sukses apa sih? Berkenan kepada Tuhan, itu sukses. Orang sukses itu berkenan kepada Tuhan, dan orang sukses itu pasti dia itu juga disenangi manusia. Kalau kita sukses secara harta kaya, tetapi manusia gak ono sing seneng boncek no soro, saudara gak sukses. Di mata manusia aja saudara benci, Tuhan bagaimana? Yang poin kedua, saya mempunyai suatu pernyataan begini. Jika hidup kita ingin berkenan di hadapan Tuhan dan dihargai sesama manusia, maka kita harus memiliki hati yang berbelas kasihan dengan penuh kesetiaan. Pada akhirnya, saya memiliki sebuah kesimpulan dari kedua poin tadi. Orang yang berhikmat itu pasti hidupnya adalah dalam pengajaran dan bertindak sesuai ajaran. Dan orang yang berhikmat itu pasti hidup dalam kasih dan kesetiaan. Pada akhirnya saya mempunyai kesimpulan seperti ini. Orang-orang yang berhikmat, maka sampai akhir hidupnya akan bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan akan menunjukkan kasihnya dalam kesetiaan sehingga hidupnya diperkenan Tuhan dan manusia. Tetaplah till the end of time in our life, kita harus memiliki hikmat untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan dan menyatakan itu di hadapan semua orang sehingga hidupmu ada isinya, bukan hanya kosong. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Terus sehat, terus kuat. Kasih tos satu dengan yang lain, yang sebelahnya ada orangnya. Ayo terus kuat, terus kuat. Oke? Salam, katakan sudah selesai. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Kami diingatkan kembali di saat kami masih hidup saat ini, itu anugerah Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang berhikmat, kalau kami diberi kesempatan untuk hidup, biarkanlah kami belajar hidup saat ini dan sampai akhirnya nanti untuk kami benar-benar menyukai firman-Mu. Bukan hanya menyukai, tetapi kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di saat kami melakukan itu semuanya dalam seluruh hidup kami, maka kami diingatkan bahwa kami harus memiliki belas kasihan dengan penuh kesetiaan. Sehingga Tuhan berkenan dalam hidup kami. Itulah menjadi tujuan hidup kami. Tujuan hidup kami adalah menyenangkan Tuhan. Yesus dimuliakan. Tuhan disenangkan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarkanlah ini menjadi pernyataan kami anak mudamu, semuanya yang mendengarkan.
sebagai anak muda sampai hidup kami, kapan kami tidak tahu, kami akan tetap menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.